Toko mie ini dijalankan oleh 3 pemburu iblis. Mereka memasak dengan sangat baik, tetapi juga memiliki teknik yang unik. Mae-oke bisa menyembuhkan luka. Mota memiliki kekuatan yang sangat besar. Bisa mematahkan pisau. Hana terlihat lemah, tetapi dapat dengan lembut membawa 4 ember air. Bahkan bisa membaca ingatan iblis. Mereka menjalankan toko mie seperti itu. Bisnis sangat bagus. Tapi mereka hanya menjual selama 3 jam sehari. Hari ini, Hana sedang bawa ember air seperti biasa. Rasakan ada iblis muncul. Segera membuang barang-barang di tangan. Menyerbu ke dapur untuk memberitahu semua orang. Iblis level berapa? Mungkin level 3. Anda yakin? Mungkin itu level 3. Sampai jumpa. 2 speaker level 3 memiliki 2 suara. Karena pertama kali mendengar. Saya tidak yakin. Tapi ada 2 suara. Toko mie segera menghentikan. Semua segera bertindak. Dan Yang Mul di dalam mobil juga menerima notifikasi. Sangat cepat mereka sudah sampai ke lokasi ada iblis. Berpisah mulai tindakan. Setelah beberapa saat mencari. Tidak lama ketemu juga. Tetapi iblis juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Lari ke atap gedung. Tidak tunggu untuk ditangkap sama Hana. Orang itu langsung melompat ke gedung sebelah. Lalu tertawa sinis. Pasukan tentu tidak akan menyerah. Mulai berburu. Tapi Hana bukan lawannya iblis itu. Dia dipukul sangat keras. Pada saat bahaya Motak muncul. Melemparkannya ke atas mobil. Tapi iblis tidak takut. Mulai 1 vs 2. Gunakan kekuatan untuk mendorong 2 orang menjauh. Untungnya Mae-oke datang di waktu yang tepat. Dia melihat tidak bisa melawan. Jadi langsung lari. Tapi masuk ke daerah Yang Mul. Dia suka menyelinap. Melempar iblis ke tanah. Lalu tendang di tubuhnya. Memukulinya sampai tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata pemburu iblis di daerah mereka dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka hampir berkali-kali. Tapi pada saat itu, waktu daerah mereka juga menghilang. Kemampuan bertarung Yang Mul juga menurun. Sampai Yang Mul mati. Mereka sudah terlambat. Nyawa Yang Mul dihisap oleh setan. Kemampuan tempur iblis juga meningkat. Rambut Somun tiba-tiba menjadi keriting. Jari ada 5 titik hitam. Dia langsung mengambil sabunnya. Tapi sabunnya rusak. Dia mengambil kuas. Hasilnya patah juga. Tidak bisa membayangkan. Dia mengambil handuk dan menyekanya. Tapi tetap tidak ada perubahan. Somun di tempat tidur mulai ingat. Mungkinkah karena kejadian tadi pagi? Di pagi hari dia terkena seberkas cahaya. Lalu tubuhnya terbang ke atas. Mata dia juga berubah warnanya. Waktu seperti sedang berhenti. Lalu dia jatuh ke bawah. Ketika dia bangun, rambut dia mulai berubah juga. Dan, iblis sedang menyedot jiwa Yang Mul. Dia langsung menjadi lebih kejam. Mata merah darah. Tertawa tak henti. Ini adalah jiwa terlezat yang pernah dia makan. Tiba-tiba ada cahaya dari tubuh Yang Mul. Iblis itu ketakutan dan dengan cepat melarikan diri. Jiwa Yang Mul terbang ke udara. Sekarang dia harus menemukan seseorang dalam keadaan koma untuk masuk ke dalam tubuhnya. Tapi tidak tahu kenapa. Dia masuk ke dalam tubuh Somun. Hari esok, Somun berjalan ke tempat sekolah. Ketemu dengan satu senior kelas atas. Orang itu pegang tongkat dan terus ganggu Somun. Dia juga mengobrak-abrik tasnya ambil radio, barang kenang-kenangan punya ibunya. Hyukuo ingin hancurkan. Tapi dihentikan oleh Hana. Hana mendorong orang itu. Lalu bawa Somun pergi. Tapi Hyukuo tidak setuju. Mereka bukan lawan dia. Tidak butuh banyak kekuatan untuk mendorong mereka berdua jatuh ke tanah. Lalu Hyukuo menjambak rambut Hana. Di tempat sekolah, pura-pura menjadi gangster. Tetapi di dalam rumah kalian, tidak ada yang memperhatikan kalian juga. Di mobil, Hana tunjukkan tangan. Di dalam tangan dia juga ada 5 titik hitam. Dalam hati Somun langsung ragu. Mereka sampai ke toko mie. Mereka kasih tahu. Kami adalah pemburu iblis.
Sangat menyambut untuk bergabung. Lihat tatapan curiga Somun. Mae-oke mulai jelaskan cara menggunakan 5 titik hitam. Itu adalah pintu besar menuju Dewa Kematian. Dengan cara punya Mae-oke, Somun tutup mata dan hitung 3 detik. Lalu datang ke dunia penuh dengan warna putih. Melihat Wigen, dia kasih tahu Somun. Setelah ini, tugas dia adalah menangkap iblis. Iblis juga ingin hidup kembali. Akan parasit ke tubuh pembunuh di seluruh dunia. Suruh manusia membunuh orang lain. Lalu melahap jiwa orang mati. Setelah mencapai angka tertentu akan menjadi lebih kuat. Sampai bisa mengambil tubuh itu. Dan misi punya Somun adalah masuki orang seperti itu ke penjara. Tapi dia akan menghadapi kematian kapan saja. Mendengar sampai sini, Somun langsung menolak. Setelah kecelakaan punya orang tua dia terjadi. Dia hanya kakek dan nenek temanin dia. Tidak ingin mereka harus khawatir padanya. Jadi tim memberi waktu 3 hari untuk dia berpikir. Setelah jika tetap tidak mau, akan menghapus ingatannya. Somun baru keluar ada panggilan ponsel masuk. Itu adalah Wong Min. Dia ditangkap oleh Hyukwo ke gimnasium sekolah. Dia suruh Somun bawa Hana ke situ. Tapi Somun tidak mau melibatkan orang lain. Sendirian datang ke situ. Tapi Hana punya kekuatan super. Apa yang diomongkan tadi, dia mendengar semua. Hyukwo dengan teman sedang siksa teman sekelas. Ketika Somun ingin lawan. Tapi belum sampai 3 detik. Dia ditekan ke lantai dan dipukul oleh Hyukwo. Dipukul sampai Somun pingsan. Pada saat itu tim berburu iblis datang. Mereka hanya ingin selamatkan Somun. Tapi gak dibolehi sama Hyukwo. Ambil tongkat dan lempar ke arah Somun. Hal ini membuat Mota sangat marah. Pergi bertarung satu persatu. Membuat mereka berteriak kesakitan. Mae-oke ke situ. Hapus semua kenangan mereka. Menyembuhkan Hyukwo. Menunggu Somun bangun. Dia ingin berdiri untuk terima kasih. Menemukan bahwa cacat kaki dia bertahun-tahun. Sudah disembuhkan. Butuh beberapa saat untuk membiasakannya. Somun baru bisa berjalan dengan normal. Dia langsung lari keluar toko mie. Semakin dia jalan semakin cepat. Akhirnya dia bisa berlari juga. Menunggu ketika dia kembali. Hana tiba-tiba merasakan bahwa ada iblis muncul. Cepat pergi bekerja dengan Mae-oke. Dan Mota menyebarkan ilmu ke Somun. Ternyata iblis juga memiliki pangkat. Jenis yang paling canggih adalah level 3. Semakin level tinggi semakin sulit untuk sepakat. Lihat tatapan penasaran Somun. Dia ingin Somun sedikit merasakan kekuatannya dia. Biarkan Somun tahu seberapa kuat dia. Mota memutuskan ajak dia untuk merasakan dunia. 2 orang berlari terus-menerus di jalan. Kecepatan lebih cepat dari Bas. Saat bertemu tikungan. Lalu lari ke dinding. Lalu lewati tempat ini. Somun melihat satu anak kecil sedang koma. Dan wanita di samping sedang ingin bunuh orang. Somun tidak banyak berpikir. Langsung hancurkan jendela. Setelah itu Motak juga datang. Hentikan wanita itu. Ternyata pria ini dimasuki oleh iblis. Sering memukuli istri. Dan sebabnya anak mereka mati. Untung Mae-oke juga datang tepat waktu. Selamatkan anak kecil itu. Nara menggunakan tangan untuk hancurkan iblis. Misi berburu iblis malam ini telah berhasil. Di hari berikutnya, mereka bertiga pagi telah datang ke tempat lama. Menunggu Somun muncul. Hasilnya persis seperti yang mereka harapkan. Mereka mulai melatih Somun untuk berburu iblis.